warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Aisyah Rahmawati. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sustainability living di permukiman Bantarjati RW 02 Kecamatan Cipayung, yang dimana wilayah ini sering terlihat warga mengumpulkan sampah terpilah yang dikelola oleh bank sampah. Dengan adanya kegiatan ini, saya juga menyadari bahwa adanya perubahan sudut pandang warga terhadap lingkungan. Walaupun diantaranya masih ada banyak yang belum bisa konsisten memisahkan sampah di rumah tangga. Hal ini membuat saya tertarik untuk mengetahui sejauh mana praktik bank sampah di RW 2 benar-benar berkontribusi dalam berkelanjutan lingkungan. Nah, di sini ada tentang saya mengeksplor wilayah tersebut. Yang pertama, di foto pertama bisa kita lihat bahwa di sini adalah sampah-sampah plastik yang sudah ditimbang dan kemudian diangkut untuk dikelola kembali. Dan yang kedua yang bisa kita lihat di sini adanya kegiatan bapak-bapak memilah sampah plastik dan juga sampah-sampah lainnya. Dalam kegiatan ini saya mengamati bahwa kegiatan di wilayah ini berjalan dengan aktif. Banyak warga yang antusias untuk mengumpulkan dan memilah-milah sampah botol plastik, dan kemudian setiap minggunya diserahkan kepada bank sampah untuk dikelola dan timbang ditukar menjadi nilai rupiah. Kegiatan ini berjalan dengan konsisten setiap minggunya dan mendapatkan partisipasi dan kolaborasi tinggi dari warga sekitar. Nah, dari tadi hasil observasi yang saya lakukan, saya menyatakan bahwa praktik bank sampah ini memiliki keterkaitan erat dengan beberapa konsep dasar. Yang pertama itu adalah sustainability dan ekoliterasi, di mana bank sampah RW 02 merupakan wujud praktik sustainability living karena mendorong memahami daur hidup sampah. Sedangkan ekoliterasinya dan pentingnya mengurangi limbah lingkungan di sekitar. Selanjutnya ada peran pembelajaran sepanjang hayat, di mana melalui kegiatan rutin dan edukasi informal, warga belajar terus-menerus tentang manajemen sampah dan nilai ekonomi daur ulang, contoh nyata dari living learning di lingkungan komunitas. Sedangkan dari studi kasus yang saya lihat, seperti ada program bank sampah Malang atau Eco School Surabaya. Kegiatan ini meningkatkan kesadaran ekologis dan kemandirian ekologi lokal. Selanjutnya ada living learning menghadapi krisis ekologis, di mana warga belajar bahwa tindakan kecil memilah, menabung, dan mendaur ulang kontribusi pada mitigasi krisis iklim dan mengurangi emisi karbon. Kegiatan ini saya menganalisis dengan pendekatan positif edukasi atau PERMA, di mana P-nya itu adalah positif emosional, di mana warga merasa senang saat melihat lingkungan bersih dan mendapatkan insentif dari hasil penjualan sampah. Yang kedua ada yaitu engagement, di mana keterlibatan aktif ibu-ibu PKK, remaja dalam mengumpulkan sampah, edukasi lingkungan. Yang selanjutnya ada R, relationship, di mana terjalin hubungan sosial positif antara pengurus, warga, dan juga pengempul. Selanjutnya adalah M, mining, di mana warga menyadari makna menjaga lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab dan sosial. Selanjutnya yang terakhir ada A, consumption, di mana peningkatan jumlah peserta dan volume sampah yang terpilih menunjukkan capaian nyata komunitas. Dari hasil analisis yang saya dapat, meskipun sudah ada kegiatan kegiatan bank sampah ini, masih harus ada kegiatan lain, yaitu adanya Ecoyard, di mana Ecoyard adalah kelompok atau individu muda yang memiliki kesadaran tinggi terhadap isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim, sampah plastik, deforestasi, dan evolusi, serta berperan aktif dalam upaya pelestarian alam melalui kegiatan edukatif, inovatif, dan kolaborasi. Tujuan gerakan Ecoyong yaitu meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan remaja dan masyarakat luas. Selanjutnya mendorong gaya hidup berkelanjutan seperti daur ulang, pengurangan limbah, dan penggunaan energi hijau. Selanjutnya dengan mengembangkan inovasi hijau, misalnya ekoteknologi, urban farming, dan juga produk ramah lingkungan. Selanjutnya adalah membangun jejaring kolaborasi antara sekolah, kampus, komunitas, dan juga pemerintah. Tapi karena ini di lingkungan, mungkin kita harus melibatkan warga, yaitu dari remaja bahkan sampai dengan yang paling muda. Terus selanjutnya adalah mempersiapkan energi penerus yang memiliki tanggung jawab ekologis terhadap bumi.
Mungkin itu saja hasil dari analisis yang saya dapat atau dari observasi yang saya dapat. Jadi kesimpulan yang bisa saya dapat dalam kegiatan ini adalah saya kagum karena melihat adanya antusiasme sebagai warga lanjut usia yang konsisten menabung sampah, sementara generasi muda justru kurang terlibat. Proses belajar ini mengubah cara pandang saya bahwa sustainability living bukan hanya tentang mengelola sampah, tetapi juga tentang membangun kesadaran kolektif, nilai sosial, dan tanggung jawab antar generasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari pemaparan materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.